Selamat datang di The Deep Dive. Anda sudah berbagi beberapa sumber yang menarik sekali soal etika di dunia teknologi. Dan ada satu ide yang terus muncul dan jujur aja bikin saya kepikiran. Idenya adalah setiap baris kode yang kita tulis, setiap sistem yang kita rancang, itu ternyata punya konsekuensi moral. Ini bukan lagi soal bug atau error, tapi soal benar dan salah. Salah satu artikel bahkan langsung nanya, kalau sebuah AI ternyata bias, siapa yang salah? Cukup nggak sih seorang engineer bilang, loh saya kan cuma ngikutin spesifikasi. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam kenapa teknologi itu sepertinya nggak pernah netral. Dan kita akan coba cari semacam kompas untuk menavigasi dilema etis di dunia digital. Oke, gagasan awal yang paling fundamental dari semua materi ini adalah eh, cara kita memandang para profesional teknologi. Baik Anda seorang programmer, sistem analis, atau data scientist, Anda itu bukan lagi sekedar teknisi. Seseorang dapat kerja atau enggak, dapat pinjaman atau enggak. Ini kan bukan lagi sekedar tugas teknis ya. Sama sekali bukan. Dan mitos bahwa teknologi itu netral itu gagasan yang menurut saya cukup berbahaya. Setiap keputusan desain, dari arsitektur algoritma, data apa yang Anda pakai untuk melatih AI, sampai cara Anda mendesain keamanan, semuanya itu cerminan dari asumsi dan nilai-nilai si pembuatnya. Nah, untuk bisa menavigasi ini, mungkin bagus kalau kita bedah dulu 3 konsep yang sering tumpang tindih. Hukum, moral, dan etika. Ini penting banget sebagai fondasi. Hukum itu dasarnya ya. Lalu gimana dengan moral dan etika? Apa bedanya? Nah, moral itu lebih seperti kebiasaan atau budaya yang berlaku di sebuah ekosistem. Di dunia IT, contohnya banyak banget. Misalnya, praktik copy-paste kode dari Stack Overflow tanpa ngasih atribusi. Itu kan udah jadi kebiasaan, dianggap normal aja. Atau praktik data scraping besar-besaran yang sering dianggap, ya memang begitu cara kerjanya. Moralitas itu adalah apa yang biasa dilakukan. Tapi, nah, disinilah etika masuk. Dan perannya jadi krusial. Etika itu ngajak kita mundur selangkah dan bertanya, oke, ini memang legal dan semua orang melakukannya. Tapi, apakah ini benar? Etika itu mempertanyakan kebiasaan itu sendiri, pakai akal sehat dan prinsip. Tunggu dulu, ini menarik banget. Jadi Anda bilang ada 3 level. Hukum, terus moralitas atau kebiasaan, dan terakhir etika. Berarti bisa aja dong ada sesuatu yang legal dan biasa dilakukan di industri, tapi sebenarnya sama sekali nggak etis. Wah, ini kan sumber masalah besar. Tepat sekali. Di celah itulah semua dilema besar di dunia teknologi lahir. Salah satu sumber kita menjelaskannya dengan sangat baik. Ada tindakan yang 100% legal, tapi sangat tidak etis. Contohnya, perusahaan media sosial yang memanfaatkan celah di regulasi privasi buat ngumpulin data lokasi pengguna secara diam-diam, terus dijual ke pengiklan. Secara hukum mungkin mereka aman, karena aturannya abu-abu. Tapi apakah itu etis? Jelas nggak. Mereka mengkhianati kepercayaan penggunanya. Dan ada juga kebalikannya kan, sesuatu yang mungkin etis tapi malah ilegal. Saya jadi langsung kepikiran kasus whistleblowing yang juga dibahas di materi kita. Bayangin Anda seorang engineer yang menemuin cacat keamanan fatal di produk perusahaan. Bisa bahayain jutaan data pengguna. Tapi manajemen milih diam demi jaga reputasi. Anda karena ngerasa punya tanggung jawab moral buat melindungi publik, akhirnya ngebocorin informasi itu. Tindakan Anda etis, tapi Anda hampir pasti melanggar perjanjian kerahasiaan atau NDA yang Anda tanda tangani. Secara hukum, Anda yang salah. Dan ini menunjukkan masalah utamanya. Hukum itu hampir selalu ketinggalan dari inovasi teknologi. Regulasi tentang AI generatif aja baru ramai dibicarakan sekarang setelah teknologinya meledak di mana-mana. Karena itulah, Anda sebagai profesional nggak bisa cuma ngandelin hukum sebagai panduan. Profesionalisme sejati itu nuntut standar yang lebih tinggi, yaitu etika. Ini soal tanggung jawab. Jadi desainer sistem itu lebih dari sekedar mengikuti requirement. Anda juga ikut bertanggung jawab atas integritas software dan validitas data yang Anda olah. Anda nyebut soal validitas data, dan saya jadi ingat satu contoh yang sangat konkret dari catatan Anda, soal data scientist yang memanipulasi data. Bisa dijelaskan lagi? Tentu, bayangkan seorang data scientist junior lagi bikin model AI. Setelah diuji, akurasinya kurang bagus karena ada beberapa data outlier atau pencilan. Demi bikin hasilnya kelihatan bagus buat presentasi ke atasan, dia mutusin buat ngehapus data-data aneh itu. Hasilnya,
akurasi modelnya langsung melonjak jadi 95%. Kelihatannya bagus di atas kertas. Sebentar, saya coba mainkan peran devil's advocate di sini ya. Saya bisa bayangin seorang data scientist berargumen, ini bukan kegagalan moral, ini namanya data cleaning. Outlier itu kan justru mengotori data dan bikin modelnya jadi nggak representatif. Saya justru bikin modelnya lebih baik. Gimana jawaban Anda untuk argumen itu? Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini nunjukin betapa tipisnya batas antara optimisasi teknis dan ketidakjujuran etis. Bedanya ada di niat dan transparansi. Data cleaning yang etis itu dilakukan untuk bikin model lebih akurat merepresentasikan realitas, dan prosesnya harus didokumentasikan. Misalnya, kami menghapus data X karena terbukti hasil input error. Tapi dalam kasus tadi, niatnya adalah untuk bikin metrik kelihatan bagus, bukan untuk bikin model lebih jujur. Dia menyembunyikan fakta bahwa modelnya itu kesulitan nangani kasus-kasus langka. Kalau model ini dipakai untuk, katakanlah, diagnosis medis, dia bisa jadi sangat akurat buat penyakit umum, tapi gagal total mendeteksi penyakit langka. Tindakan menghapus outlier secara diam-diam, itu telah menciptakan sebuah sistem yang rapuh dan, ya, nggak jujur. Itu bukan lagi soal teknis, itu soal integritas. Oke, ini dilema yang berat. Di satu sisi ada hukum yang seringkali telat, di sisi lain ada kebiasaan industri yang bisa jadi, menyesatkan. Kalau sudah begini, ada semacam kompas moral atau kerangka berpikir yang bisa kita pakai nggak sih untuk memandu keputusan, terutama pas situasinya abu-abu banget? Ada, dan untungnya kita nggak perlu menciptakan dari nol. Filsafat etika sudah menyediakan alat bantu berpikir ini selama ribuan tahun. Dalam materi yang kita bahas, ada dua yang sangat relevan dan sering berbenturan di dunia teknologi. Deontologi dan utilitarianisme. Keduanya ini seperti dua lensa yang sangat berbeda untuk melihat masalah yang sama. Oke, mari kita bedah satu persatu. Deontologi itu kayak gimana? Deontologi itu etika yang berbasis pada kewajiban atau aturan. Sederhananya, bagi seorang deontolog, ada tindakan yang memang benar atau salah secara inheren, terlepas dari apapun hasilnya. Fokusnya pada tindakannya itu sendiri. Pertanyaan kuncinya, apakah tindakan ini sejalan dengan prinsip moral universal, seperti kejujuran, keadilan, dan menghormati privasi? Hasilnya, itu nomor 2. Oh, oke. Jadi kalau pakai kacamata deontologi, niat baik atau hasil akhir itu nggak terlalu penting. Yang penting tindakannya sendiri harus benar menurut prinsip gitu ya. Contoh di dunia IT-nya gimana? Tepat sekali. Contoh paling jelas, seorang engineer diperintahkan atasannya buat diam-diam masang backdoor di aplikasi demi ngumpulin data pengguna. Seorang deontolog akan menolak mentah-mentah. Baginya, tindakan menipu pengguna itu salah secara prinsip. Nggak peduli kalau atasannya beralasan ini demi meningkatkan pengalaman pengguna di masa depan. Tindakan berbohong itu sendiri sudah salah, titik. Oke, jelas. Sekarang lawannya, utilitarianism. Ini sepertinya yang lebih sering kita dengar di Silicon Valley kan? Slogan demi kebaikan yang lebih besar. Betul sekali. Utilitarianisme itu kebalikannya. Kerangka ini nggak terlalu peduli dengan aturan, tapi sangat peduli dengan hasil atau konsekuensi. Sebuah tindakan dianggap benar secara moral jika ia menghasilkan kebaikan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Ini pendekatan yang sangat kalkulatif. Pertanyaan kuncinya, dari semua pilihan yang ada, mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan secara keseluruhan? Sebentar, ini kan yang sering jadi pembenaran untuk banyak kebijakan teknologi yang kontroversial, misalnya pengawasan massal demi keamanan nasional. Argumennya kan utilitarian, manfaat keamanan bagi mayoritas dianggap lebih besar daripada pengorbanan privasi semua orang. Gimana seorang utilitarian menavigasi itu? Anda menangkap problem utamanya. Itulah dilema utilitarian. Dalam kasus pengawasan, mereka akan melakukan kalkulasi. Berapa besar potensi kerugian dari serangan teroris yang bisa dicegah dibandingkan dengan kerugian non-fisik berupa hilangnya privasi bagi jutaan orang. Masalahnya, gimana cara Anda ngukur hilangnya privasi dalam angka? Nah, disinilah utilitarianisme seringkali jadi rumit dan berbahaya, karena kita bisa terjebak membenarkan kerugian bagi kelompok minoritas demi keuntungan mayoritas. Oke, kita punya dua kompas yang seringkali nunjuk ke arah yang berlawanan.
Coba kita uji keduanya pada salah satu dilema paling panas saat ini yang juga disinggung di beberapa artikel. Melatih model AI generatif seperti ChatGPT atau Midjourney pakai miliaran data dari internet yang sebagian besar pasti berhak cipta tanpa izin atau kompensasi. Ini studi kasus yang sempurna karena belum ada jawaban hukum yang pasti dan argumennya sangat tajam di kedua sisi. Mari kita pakai lensa pertama, deontologi. Bagi seorang deontolog yang memegang teguh prinsip hak kekayaan intelektual, situasinya cukup hitam putih. Mengambil karya seseorang tanpa izin untuk tujuan komersial adalah pelanggaran prinsip. Gak peduli seberapa canggih teknologi yang dihasilkan, tindakannya sendiri, yaitu mengambil tanpa izin, adalah salah. Titik. Tapi argumen dari para pengembang AI yang seringkali bernuansa utilitarian kan gini, AI itu butuh data dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya untuk bisa belajar. Nggak mungkin minta izin satu persatu untuk miliaran gambar atau teks. Dan hasilnya, sebuah AI yang bisa mempercepat penemuan ilmiah, bantu pendidikan, menciptakan seni baru, itu akan memberikan manfaat luar biasa bagi seluruh umat manusia. Bukankah itu argumen utilitarian yang kuat? Sangat kuat. Dari kacamata utilitarianisme, kalkulasinya jadi begini. Di satu sisi, ada kerugian ekonomi dan moral bagi para seniman, penulis, dan fotografer yang karyanya dipakai. Ini kerugian yang nyata. Di sisi lain, ada potensi manfaat yang masif dan menyebar luas bagi miliaran orang di seluruh dunia. Seorang utilitarian murni akan coba menimbang keduanya. Mungkin mereka akan berargumen bahwa manfaat jangka panjang bagi masyarakat jauh lebih besar daripada kerugian bagi sekelompok kreator. Ini adalah argumen kebaikan terbesar bagi jumlah terbanyak, dalam bentuknya yang paling modern dan paling dilematis. Dan ini yang bikin kita semua jadi gelisah ya, karena kedua argumen itu ada benarnya. Salah satu materi kita juga menyinggung pendekatan ketiga, virtue ethics atau etika kebajikan. Itu bisa bantu gimana di sini? Nah, virtue ethics itu nggak fokus pada aturan seperti deontologi atau hasil seperti utilitarianisme. Ia mengajukan pertanyaan yang berbeda, yang lebih personal. Pertanyaannya, tindakan ini membentuk saya atau kita sebagai komunitas menjadi pribadi seperti apa? Dalam kasus pelatihan AI ini, pertanyaannya jadi, sebagai komunitas teknologi, dengan mengambil data secara masif tanpa izin, karakter seperti apa yang sedang kita bangun? Apakah kita sedang membangun karakter inovator yang menghargai kreator lain? Atau kita sedang membangun karakter yang merasa berhak mengambil apapun demi kemajuan tanpa peduli sumbernya? Ini menggeser perdebatan dari kalkulasi untung-rugi menjadi refleksi tentang identitas dan integritas kita sebagai kreator. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Pesan utama yang terus-menerus digaungkan di semua sumber ini adalah kemampuan teknis itu memungkinkan Anda untuk bisa membangun sesuatu, tapi pemahaman etika lah yang akan membantu Anda memutuskan apa yang pantas untuk dibangun. Etika bukan lagi sekedar mata kuliah pelengkap atau daftar periksa kepatuhan. Ia adalah semacam sistem operasi untuk menjadi seorang profesional teknologi yang bertanggung jawab. Betul. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, diskusi kita hari ini sebenarnya menyoroti sebuah pergeseran fundamental. Dulu, pertanyaan utama bagi para inovator teknologi itu adalah, bisakah kita membangun ini? Ini tantangan rekayasa, tantangan soal kemungkinan. Sekarang, seiring teknologi meresap ke dalam setiap sendi kehidupan, pertanyaan yang jauh lebih penting dan mendesak adalah, haruskah kita membangun ini? Tanggung jawab moral seorang kreator kini setara dengan kekuatan dan dampak yang mereka ciptakan. Dan kekuatan itu semakin hari semakin besar. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Ini diambil dari bagian yang lebih filosofis di salah satu sumber Anda, terutama saat kita bergerak menuju dunia yang semakin otonom. Sejauh ini, kita kan bicara tentang etika para pembuat teknologi. Tapi seiring sistem menjadi lebih pintar dan mandiri, perdebatan baru mulai muncul. Pertanyaan metaetusnya adalah, apakah sebuah algoritma itu sendiri bisa memiliki nilai? Dan, bisakah AI suatu saat nanti dianggap sebagai agen moral? Saat sebuah mobil otonom membuat keputusan sepersekian detik dalam sebuah kecelakaan, di mana sebenarnya letak tanggung jawab? Pada programmer yang nulis kodenya? Pada perusahaan yang menjualnya? Atau jangan-jangan pada sistem itu sendiri?